Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Irana atau Mbak Ana biasa dipanggil di Tangerang. Mbak Ana ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009 lalu. Di mana waktu itu Mbak Ana baru punya anak usia sekitar 4 tahun, seorang anak laki-laki. Keluarga baru, keluarga muda, memang memulai nggak dari nol sih sebenarnya. Cuman dari awal-awal banget lah. Jadi Mbak Ana itu menikah dengan suami, dan kemudian mereka itu memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah. Mereka berdua itu bukan asli Tangerang, cuman kebetulan suami itu memang kerjanya di area Jakarta Barat situlah, perbatasan gitu ya. Nah, dari situ akhirnya sudah hiduplah di sana Mbak Ana ikut sama suami. Hidup di situ pun karena memang belum punya rumah, belum ada rumah, akhirnya mereka pun mengontrak sebuah rumah di sebuah perumahan. Perumahan itu masih sepi gitu ya. Tahun 2009 itu tadi memang dilihat dari bangunannya sih bagus. Kawasannya, daerahnya juga lumayan cukup bersih, tertata, lumayan cukup rapi. Cuman itu, perumahan itu tuh masih sepi. Ada beberapa yang ditempatin, itu kayak semacam townhouse begitu ya. Kecil lah, gupekan, hanya ada beberapa rumah begitu doang. Yang ditempatin itu hanya berapa persen lah gitu dari apa yang ada di sana. Yang jelas sepi banget. Tapi itu bahkan waktu itu security pun belum ada. Bener-bener yaitu Mbak Ana sama, kalau tidak salah itu ada sekitar dua rumah lagi yang ditempatin. Dimana di situ itu memang ada belasan sebenarnya, ada belasan bangunan, cuman yang ditempati itu 3 rumah. Jadi rasanya itu memang benar-benar sepi. Kalau pagi nggak ada orang gitu ya, kalaupun weekend juga nggak ada orang, itu tetangganya juga pada keluar main-main di area tamannya. Di situ tuh benar-benar sendirian. Nah, tinggal di sana kurang lebih sekitar 2 bulan sampai akhirnya suaminya Mbak Ana, namanya Mas Cahyadi atau Mas Yadi ya. Ini pun namanya juga bekerja, itu kan ada momen lemburnya. Dan Mas Yadi juga memang dalam 1 bulan itu pasti ada, lembur itu pasti ada. Dan sudah saat lembur Mbak Ana artinya tidur sama anak itu sendiri. Lagian memang lemburnya Mas Yadi itu bener-bener nanti pulang itu baru sekitar jam 3, jam 4 pagi itu baru pulang. Nanti berangkat lagi sekitar jam 10, jam 11 kalau misal habis lembur ya. Itu seperti itu. Nah, ini pada suatu malam tahun 2009 di mana waktu itu tuh musim penghujan. Mungkin kondisinya kayak sekarang gitu ya, kondisi basah, lumayan cukup dingin juga kalau misal angin lagi berhembus gitu kalau malam hari. Malam itu Mas Cahyadi ceritanya lagi lembur dan Mbak Ana itu ditinggal sendiri di rumah sana. Sebelumnya memang nggak ada peristiwa apapun, tapi yang namanya ketakutan itu tetap ada. Karena itu tadi ditinggal sendirian, di sana ada rasa takut. Cuman kalau benar-benar ngalamin atau apa, berupa suara atau apapun itu nggak pernah kecuali di malam itu. Nah, Mbak Ana, si Mas Cahyadi dari pagi itu memang nggak pulang, cuman komunikasi via handphone doang gitu kan. Dan Mbak Ana ngasih laporan semua di rumah, oke, nggak ada apa-apa, udah selamat lembur dan sebagainya. Malam hari sekitar jam 7:30 itu kan udah sepi ya, udah nggak ada orang gitu. Nggak ada suara apapun lah. Ada suara kendaraan tapi itu terdengar sangat jauh. Nah, ini di suasana yang lengang tersebut, karena Mbak Ana sama anak-anak juga sepertinya udah lumayan cukup ngantuk waktu itu, tapi diajak tidur belum mau. Akhirnya Mbak Ana pun mancing-mancing, "Dek, kesana yuk, ibu mau tidur." Nah, Mbak Ana pun masuk ke kamar duluan, cuman anaknya
itu ndak mau, dia itu masih berada di ruang tengah lagi mainan sesuatu, ada yang dimainin lah di sana. Sampai akhirnya tiba-tiba anaknya itu bangun terus bilang ke ibunya, usia 4 tahun ya. Itu bilang ke ibunya, "Bu, Bapak pulang." Kurang lebih seperti mungkin manggilnya mama papa atau abah umi atau apa nggak tahu ya, cuman ini narator sampel aja. "Bu, Bapak pulang," kata si anaknya itu. "Bapak pulang? Pulang apaan? Orang nggak ada suara pintu dibuka atau apa gitu ya, nggak ada suara kendaraan bermotor, itu nggak ada sama sekali." Ibunya pun bingung, "Hah? Bapak pulang?" Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Seperti yang ada di depan saya, sebelah kiri saya yang muter-muter ini adalah bawang goreng premium. Bawang goreng yang rasanya itu nggak ada lawan gitu ya, menurut narator sendiri. Bawang premium tanpa campuran apapun, jadi nggak ada campuran tepung dan sebagainya, benar-benar bawang yang digoreng murni, diolah secara higienis juga dengan minyak yang selalu diganti yang baru. Itu untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli, terima kasih banyak sudah sempat memesan. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan tentu saja untuk yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas dukungannya. Dan kita lanjut lagi cerita dari Mbak Ana ini. Anaknya bilang, "Bapak pulang." Orang gak ada suara apapun. Mbak Ana bingung dan dia pun akhirnya turun ngecek ke sana. "Mana Bapak pulang?" "Ada tadi pulang," intinya ada bilangnya tuh pulang seperti itu. "Ah udah yuk masuk sini, udah malam." Mbak Ana pun di situ tuh udah sempat merinding, udah kepikiran gitu. Semanaku jangan-jangan ngelihat sesuatu yang lain nih, cuman wujudnya bapaknya nih bisa-bisa, kata si Mbak Ana kan. Dan akhirnya sudah, Mbak Ana pun tidur-tiduran sama anaknya tersebut, berharap anaknya itu tidur, dan anaknya tuh meremelek begitu. Merem, udah malam, merem ya, tidur ya. Itu masih kayak gitu aja sampai kurang lebih 5 menit kemudian. "Bapak merem sih Pak, ngomong begitu." Bapak merem gimana? Itu bapaknya ndak tidur-tidur, ngomong seperti ya. Mbak Ananya takut gitu kan. "Bapak gimana sudah tidur gitu." Ya bapaknya ngeliatin terus, kata si anaknya begitu. Nah bilang begitu lagi. Ya Mbak Ana nggak ada pilihan. "Pak udah Pak merem." Kata si Mbak Ana begitu, dan akhirnya sudah si anak tadi pun ikutan akhirnya merem gitu kan. Nah begitu merem, tapi kan pikirannya Mbak Ana, "Ini anakku tuh ngelihat apaan sih ya? Aku itu nggak ngelihat apapun. Jangan-jangan di belakangku ini ada seseorang, ada sesosok atau apapun itu ya." Aku nengok ke belakang pun nggak ada sama sekali. Ya wis lah, anakku ini sepertinya udah mulai tidur kan. Ya Mbak Ananya tidur dalam kondisi yang lumayan cukup was-was, waktu itu miring begini ngadepin anaknya. Sampai akhirnya Mbak Ana sendiri tertidur. Dan sekitar jam, masih belum terlalu malam juga, baru sekitar jam 10 lewat, belum setengah 11 malam, Mbak Ana itu mendengar ada suara ketokan di pintu depan. Tek gitu kan. Ada ketokan begitu. Mbak Ana, siapa ya malam-malam begini ya? Kalau suaminya pulang, suaminya itu kan bawa kunci, nggak mungkin ngetok-ngetok seperti itu, kecuali kuncinya hilang atau apa. Mbak Ana pun sengaja diemin aja, nungguin ini suara siapa yang pulang. Diketok lagi, tek. Kok nggak ada assalamualaikum, permisi, sepada atau apa gitu ya. Itu nggak ada permisi sama sekali, cuman ngetok-ngetok doang. Jangan-jangan orang jahat lagi gitu ya. Ada perasaan takut waktu itu. Jadi kalau listrik dimatiin gimana? Mana perumahan ini itu belum ada security. Siapapun masih bisa masuk ke sana gitu ya. Tapi ya maksudnya nggak sampai kosong belong begitu banget, itu enggak. Kadang di depan situ tuh banyak warga yang duduk-duduk juga, ada warga yang begadang, cuman mereka memang nggak berisik. Jadi ya walaupun ada orang 2 atau 3 orang,
tapi mereka nggak ada suara gitu, jadi ya tetap akhirnya sepi-sepi juga. Nah, Mbak Ana pun tetap diem aja, suara itu diketok terus, ada sampai sekitar 4 kali diketok sampai suara itu pun berhenti lah. Udahlah, aku tidur lagi. Akhirnya tidur lagi lah Mbak Ana. Siapa ya kira-kira, sempat kepikiran itu, dan lagi jam 12 malam Mbak Ana itu bangun. Diketok-ketok lagi, tek. Terus apa? Pintunya itu dijegrek. Itu kan serem, bukan? Ya seremnya bukan, mikirnya waktu itu tuh bukan setan, mikirnya tuh maling, rampok, atau orang yang berniat berbuat jahat gitu ya. Orang Mbak Ana di situ nggak ada siapa-siapa. Akhirnya apa? Ya karena takut itu tadi, Mbak Ana pun nelpon suami. Mas ini mas, di rumah dari tadi ada yang ngetok-ngetok pintu mas, nggak ada permisi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa, cuman ngetok-ngetok doang mas. Ini kedua kalinya dan dia tuh udah mulai mainin handle pintu, jegrek, kata si Mbak Ana begitu. Ya suaminya memang kan lagi lembur, tapi ya di sana nggak sibuk-sibuk banget sebenarnya. Akhirnya apa? Suaminya pun ya udah, aku pulang katanya, aku pulang sekarang. Iya mas, hati-hati di jalan. Suaminya pun pulang. Pintu itu masih beberapa kali itu diketok dan di handle-nya tuh kayak dicekrek gitu, cekrek 2-3 kali, nanti berhenti lagi. Dan waktu itu mungkin sekitar lagi-lagi 3 atau 4 kali lah. Jam 12 itu ya, Mbak Ana kan nggak bisa tidur nungguin suaminya pulang. Sampai akhirnya ya ini ngechat dia gitu, mas sampai mana gitu kan, udah sampai mana, entah pakai SMS atau apapun itu ya. Atau mungkin dulu tahun 2009 mungkin BlackBerry itu masih rame gitu ya. Mas sampai mana mas, ini lagi di lampu merah ini, nyebutnya seperti itu. Oh berarti udah dekat gitu kan, udah lumayan cukup tenang. Dan akhirnya suaminya pun sampai di rumah. Gimana ceritanya? Begini mas, aku ya beginilah intinya, ada yang ngetok pertama dan sebagainya. Terus apa pak? Ini bocil, kata si Mbak Ana, tadi tuh ngomong mas, bapak udah pulang, katanya bapak udah pulang, itu ngomong seperti itu. Nyampe mau tidur itu bilang, pak udah pak, merem gitu, merem, jangan diliatin terus, kata Mbak Ana itu seperti itu. Oh, suaminya kan jadi mikir, waduh kenapa ya, udahlah yang kayak gitu aku nggak terlalu mikirin. Ini loh yang nyampe ngetok-ngetok begini itu siapa ya? Iya ya mas ya, siapa ya mas ya, udah besok aku nanti tak ngobrol sama para tetangga deh, kita cari solusinya gitu ya. Akhirnya sudah. Esokan paginya, ini malam itu udah mereka istirahat ya, dan gak terjadi ketokan lagi. Keesokan paginya, suaminya Mbak Ana pun ngobrol sama tetangga, cerita. Semalam pak, saya itu ngalamin begini-begini. Nah ternyata tetangga itu juga ngalamin seperti itu. Jadi bukan semalam, cuman udah pernah lah ngalamin hal yang serupa. Pintu diketok, terus ada yang begini, ada yang mainin handle segala macam. Itu diantara 2 tetangganya, dan itu pun akhirnya mereka lumayan cukup ngobrol lama gara-gara ada itu. Apa ya pak itu, saya juga nggak tahu pak. Ini kayaknya kita kan ya rumah sebanyak ini tuh kosong, nggak ditempatin pak. Cuman ini kita ini aja yuk pak, kita sewa itu, kita bayar security. Loh itu mahal mas katanya. Ya security buat malam aja pak, minimal begitu ya. Iya kali ya, patungan aja pak. Ya udah berapa lah bapak bisanya, saya berapa gitu ya, kita patungan. Nanti kita cari orang yang mau dibayar segitu pak, buat jaga malam doang, minimal tidurlah di depan di pos sana gitu ya. Iya juga ya mas ya. Akhirnya disetujui, dan mulai saat itu direkrutlah 1 orang, dan memang ya orang dekat sana gitu kan. Akhirnya sudah, dia pun bekerja gitu sebagai security malam. Ya wis mau tidur mau apa, yang penting ada orang di depan situ, pikirnya si suaminya Mbak Ana tadi. Nah mulai berjagalah. Ini waktu pun berlanjut. Selama suaminya Mbak Ana di rumah nggak lembur, itu nggak pernah terjadi apapun lagi. Semuanya itu ya biasa aja, normal gitu ya. Mbak Ana juga nggak terlalu takut karena ada suami, plus di depan sana itu udah ada seorang satpam. Nah ini beberapa hari kemudian, beberapa minggu, udah lewat seminggu,
Suaminya itu mau lembur lagi ngomong, Dek, Mas nanti malam lembur, nanti malam ini tuh lembur katanya. Oh ya udah Mas, enggak apa-apa gitu. Akhirnya sudah lemburlah malam itu. Cuman Mbak Ana ketakutannya itu mulai berkurang. Ya karena itu pasang satpam di depan itu memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan gitu ya. Akhirnya sudah nggak berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Malam itu siap-siap mau tidur. Malam hari lagi sekitar jam 8:30, anaknya itu udah di kasur, udah sama si Mbak Ana, udah siap-siap mau tidur. Tiba-tiba melek, dia tuh bangun, turun, ngelongok ke pintu depan ke sana. Bu, Bapak pulang. Ngomong seperti itu lagi. Hah? Bapak pulang? Mbak Ana pun turun gitu kan. Pas ngelongok begini, orang udah ada siapa-siapa. Ah, ada Bu, Bapak tadi udah pulang Bu, udah masuk, kata si itu ya. Duh, ini kok sama kayak dulu pikirnya Mbak Ana ya. Udah yuk tidur sini. Udah Bapak biarin istirahat. Ya Mbak Ana akhirnya nganggep nurutinya begitu aja, nggak membantah gitu ya. Sudah yuk istirahat. Iya Bu, akhirnya ke sana anaknya tidur. Mbak Ana pun kepikiran, asem. Ini yang dilihat sama anakku tuh siapa sih sebenarnya? Jangan-jangan penunggu sih ini atau apa? Aku memang pernah dengar cerita-cerita kalau misal suaminya keluar atau apa gitu ya. Itu ada cerita ada suami yang lain itu pulang gitu ya. Bukannya selingkuh, cuman sosok yang menyerupai suaminya, dan itu tuh sosok genderuwo. Apa jangan-jangan itu ya, atau bukan? Iya, aku takut, kata si Mbak Ana. Tapi udah, malam itu pun karena udah ngantuk, dia pun tertidur. Mbak Ana sempat ngechat ke suaminya, ngomongin masalah itu. Mas, tadi Dedek itu begini, ngomong gini lagi Mas. Sudah enggak apa-apa gitu ya. Udah enggak usah takut. Biasa anak itu suka berhayal, suka berimajinasi. Jadi sudah enggak apa-apa. Mungkin kangen sama bapaknya kali ya. Ini Mas juga sebentar lagi pulang. Mungkin sekitar jam 2-an lah, kata si itu ya. Nunggu sampai ini selesai semua. Sekitar jam 2 habis itu pulang, kata si suami. Iya Mas. Mbak Ana pun tidur. Wah, masih sore ya. Cuman udah sepi. Lagi-lagi sekitar jam 10 lewat, Mbak Ana itu bangun. Tak. Ada suara ketokan itu lebih keras dari sebelumnya. Siapa ya gitu ya? Siapa ya? Nyampe Mbak Ana itu ngechat suaminya. Mas, itu kamu Mas di luar? Suaminya jawabnya agak lumayan cukup lama ya. Akhirnya dibalas juga cetrung. Orang aku masih di kantor, difotoin gitu sama suaminya cetrek. Sebagai bukti kali ya, bukan di hotel tapi di kantor, mungkin seperti itu. Ini aku masih di kantor sama beberapa teman-temannya, itu bapak-bapak semua. Oh iya Mas ya, kenapa emangnya? Ada yang ngetok lagi Mas. Sebentar, kata suaminya. Suaminya pun menghubungi si Pak Satpam di sana karena punya nomornya kan. Ya diangkat sama si Pak Satpam itu, disuruh diminta keliling. Akhirnya si bapak itu pun keliling dan sempat diminta sama suaminya, itu sempat datang ke rumahnya si Mbak Ana di situ. Dan si bapak itu, Bu, katanya, dipanggil, dan Mbak Ana udah dikasih tahu sama suaminya. Iya Pak, gitu kan. Akhirnya sudah si bapak Pak Satpam itu, Bu, enggak apa-apa Bu, enggak ada orang di sini. Oh iya Pak, makasih. Ibunya Mbak Ana pun dari jendela begini doang gitu. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Udah si bapak itu permisi, dia pun akhirnya keliling sana, nyari muter-muter, balik lagi ke depan situ. Mbak Ana pun, oh ya sudah, enggak ada apa-apa. Oh ya udah ada satpam, jadi aku tenang gitu. Lanjut tidur jam 12, seperti mirip kayak kejadian sebelumnya. Diketok-ketok lagi, tak. Tapi udahlah, biarin aja lah gitu, pikirnya Mbak Ana ya. Itu paling setan, udah mikirnya si Mbak Ana itu bukan orang, jegrek gitu. Pintunya dibegini, pokoknya kalau tengah malam pintunya itu dibeginiin. Tapi kalau ketokan pertama, sore sekitar jam 9, jam 10, itu tuh nggak ada buka pintu. Cuman giliran tengah malam itu pasti ada kayak gitu. Takut tetap, pikiran mau digimanain gitu ya. Takutnya pintu udah tak kunci belum ya. Udah perasaan ya wis lah. Ya pati jegrek nggak ngebuka berarti udah dikunci artinya. Mbak Ana pun takut tapi berusaha tenang. Dia pun kemudian tertidur lagi.
karena suara itu udah mulai hilang ya, dia tidur lagi gitu. Sekitar jam sesaat sebelum suaminya pulang, mungkin sekitar 10-15 menit sebelum suaminya balik itu, Mbak Ana itu udah terbangun. Suamiku udah pulang belum ya? Itu dilihat, oh jam 2 kurang sedikit waktu itu. Udah jam 2, oh bentar lagi suamiku pulang. Nah, saat lagi mikir, habis ngelihat jam begini terus merem, melek sedikit. Di situ Mbak Ana ngelihat suaminya itu lagi berdiri di depan pintu kamar. Pintu kamarnya memang Mbak Ana nggak tutup. Alasannya itu kalau ditutup itu malah lebih takut, kata Mbak Ana. Jadi tetap tak biarin terbuka. Dan ya itu, aku ngelihat suamiku tuh berdiri di sana pakai baju keseharian dia lah yang dipakai, tapi bukan baju kerja ya. Aku ngelihat sepintas begini, tapi begitu nutup mata, ya kaget kan, kok suamiku buka mata lagi, itu udah ndak ada. Ya, Mbak Ana, aku sumpah ngelihat suamiku di situ, aku sumpah, ini nggak benar kata. Udah tidur, tenang. Mbak Ana belum tidur, suaminya tuh beneran pulang. Terdengar suara motor, netralin gigi, cetrek, sampai akhirnya pintu pun dibuka. Kretek, kuncinya ya kebuka, suaminya pun, Assalamualaikum, pelan-pelan. Mbak Ana plong, alhamdulillah gitu kata Mbak Ana. Dia pun turun dari kasur, mau nyambut, turun pelan-pelan, anaknya jangan sampai kebangun. Mau nyambut suaminya, ngelongok lah minimal begini ya. Mbak Ana turun dan keluar kamar, posisi suami itu harusnya udah masuk ke dalam rumah. Begitu dilongok begini, gak ada siapa-siapa. Suaminya itu belum pulang. Sampai Mbak Ana ngecek ke ruang tamu di situ. Lu suamiku mana? Pintu itu masih kondisi terkunci. Di depan itu ndak ada motor sama sekali. Lu kok bisa begini? Mana ya suamiku? Dia langsung lari balik lagi ke kamar kan, tiduran lagi di situ. Kali ini pintu ditutup karena takut. Pintu ditutup, dikancing juga. Nah, nggak lama setelah itu kedengeran suara motor lagi. Ini suara motor lagi. Dia datang lagi, pikirnya si Mbak Ana. Cuman kali ini yang datang itu beneran suaminya. Yang ngetok-ngetok pintu kamar gitu kan. Tek. Dek, kamu di kamar, Dek. Tumben pintunya ditutup, kata suaminya. Istriku, ini beneran suami bukan ya? Suamiku bukan. Mas, itu kamu bukan, katanya. Iya, ini aku ini udah pulang kan, aku kan janji jam 2 gitu, kalau udah selesai semua aku pulang. Dibukalah sama Mbak Ana, alhamdulillah itu beneran suaminya. Mas, ini beneran kamu kan, Mas? Iya, ini beneran aku. Emang kenapa? Ngobrol lah mereka di ruang tengah di sana. Mbak Ana cerita semuanya. Tadi ini si Dedek juga ngelihat lagi, Mas, dan aku juga ngelihat, Mas, ada sosok kamu di sini, kata si Teh. Waduh, serem ya. Terus gimana ya enaknya ya? Aku juga ndak tahu, Mas. Enaknya tuh gimana ya gitu. Akhirnya ya sudah, nanti aku coba cari deh, coba ngobrol sama orang gitu kan, kata suami. Udah sekarang istirahat dulu. Akhirnya istirahatlah mereka. Dan keesokan harinya si suaminya Mbak Ana itu cerita ke Pak Satpam, Pak, jadi begini Pak, semalam itu nggak ada orang masuk sini. Wah, nggak ada Mas, saya tuh begadang sampai jam berapa ya? Sampai kayaknya setengah 3, jam 3, kata si suaminya. Oh, oke. Iya sih, saya pas balik juga masih ngelihat sampean gitu. Iya, saya itu masih begadang dan saya tuh nggak ngelihat ada orang masuk. Orang pintu kan tak tutup, Mas. Sampai kan pulang aja saya bukain pintu gitu. Iya benar juga ya. Soalnya istri saya itu begitu Pak, cerita begini. Oh gitu Pak. Pak, sampean ada kenalan orang yang ini ndak gitu ya? Oh, ada Pak, katanya gitu. Oh, langsung nunjukin gitu kan. Ada Pak. Di mana Pak? Gitu kan, dikenalin gitu. Akhirnya saya sendiri Pak, katanya. Loh, Bapak, kata. Iya, saya sendiri. Loh, Bapak bisa Pak seperti itu Pak? Ya, saya sih sedikit-sedikit, kata si bapaknya. Ya udah Pak, itu diurusin Pak, apa yang terjadi gitu. Akhirnya sudah, ya sudah, karena sudah diminta, jadi
saya coba bantuin ya, Pak ya. Iya Pak, minta tolong ya Pak ya, minta tolong. Iya, saya bantuin. Akhirnya sudah pagi itu juga, ini suaminya kan mau keluar, mau berangkat kerja lagi, terus balik lagi akhirnya ke sana, ke rumah dulu, lagian itu masih terlalu pagi juga, semalam kan habis begadang. Ya, dibegituin lah, kayak diritualin sama si bapak. Si Mbak Ana sendiri juga, aduh si bapak ini yang jadi pemburu hantunya gitu. Emang beneran bisa gitu. Meragukan kata si Mbak Ana ya, tapi dalam hati doang. Sampai akhirnya udah prosesi itu pun selesai. Malam harinya si suami itu nggak di mana-mana ya. Akhirnya ngobrol ya, sebenarnya suami juga agak-agak lucu gitu ya. Semua bapak ini kayaknya cuma ngambil kesempatan dalam kesempitan, tapi sudah nggak apa-apa lah gitu ya. Buat tambah-tambah bayaran dia, pikirnya si bapak. Ya mas, moga-moga nggak terjadi apa-apa lagi. Dan akhirnya hari H tiba, saat suaminya itu mau lembur lagi. Pesan sama si bapak saat Pak, saya titip rumah dan keluarga saya ya Pak ya, katanya. Baik Pak, siapa? Saya jagain. Bu Ana itu udah takut malam itu, aduh lembur pasti diketokin lagi. Tapi sudahlah biarin. Cuman malam itu tidak ada suara ketokan apapun. Mas, bener mas, nggak ada ketokan apapun. Ya, yang muncul itu sebenarnya kecurigaan. Jangan-jangan yang ngetok, yang buka handle itu adalah Pak Satpam sendiri. Enggak mas, aku ngelihat. Nah, Mbak Ana pun membantah di situ. Mas, ini beneran, memang ada. Aku ngelihat kamu itu pulang. Ini anak kita juga 2 kali mas bilang katanya kamu pulang. Artinya kamu masih di sana, ada sosok lain di sini yang seperti itu. Artinya itu ada mas. Itu masih muncul enggak? Mbak Ana pun mikir, iya juga ya. Enggak ada yang, aku udah nggak lihat lagi kata si Mbak Ananya. Dan malam itu kan memang nggak diketok-ketok ya. Sampai akhirnya pada suatu hari, boleh dibilang udah mulai lupa, menjelang kontrak akhir tahun. Mereka di situ tuh 2 tahun. Nah ini tahun pertama, ini udah mau berakhir, dan waktu itu udah memasuki musim kemarau. Si suaminya ini biasa pulang lembur sekitar jam 2 atau setengah 3 pulang ke sana. Biasanya sih lanjut bablas sampai subuh ya, tidur di kantor. Cuman malam itu pulang aja. Akhirnya pulang lah. Nah saat pulang, yaitu suaminya itu begitu sampai di depan rumah, dia itu melihat ada satu sosok. Ini beneran lagi berdiri tepat di depan pintu, dan sosok itu adalah sosok pocong. Astagfirullahaladzim, kata suaminya gitu. Kata suamiku tuh begitu, aduh itu ada pocong. Akhirnya ke pos satpam ke sana, Pak tolongin Pak, ada pocong di rumah saya, ada pocong Pak. Ya sama si pas satpam pun ke situ, ya didoa-doain begini, set, udah mas, udah pergi mas. Wah itu kok seperti itu Pak. Itu nyebrang mas dari belakang sana. Jadi di sisi luar dari perumahan itu tuh kebunan pisang. Konon katanya, kata si bapak itu nyebrang dari situ mas. Udah enggak apa-apa. Saya kenal sama si pocongnya. Hebat banget kenal sama pocong. Tapi dipercaya aja lah sama si suaminya ya. Percaya nggak percaya, dipercayain. Ya memang bener. Habis itu tuh aman-aman aja, nggak terjadi apa-apa. Bahkan si bapak satpam, ya Pak, selama saya jaga di sini, insya Allah semuanya aman, insya Allah nggak ada apa-apa. Itu beneran, semuanya itu baik-baik aja setelah itu. Baik, itu aja satu cerita dari Mbak Ana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.